Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Rahab. Saya adalah dosen di Universitas Deli Sumatera, khususnya di Prodi Akuntansi. Nah, di Deli Sumatera, saya mengajar mata kuliah pengantar ekonomi makro, khususnya dalam Prodi Akuntansi, yang mana ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam sistem pembelajaran tersebut. Video ini sengaja saya buat sebagai syarat kelulusan sertifikasi dosen di tahun 2024 gelombang pertama. Nah, beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam pembelajaran pengantar ekonomi makro meliputi deskripsi singkat mata kuliah, CPMK, materi pembelajaran, selanjutnya sistem pembelajaran, metode penilaian, dan bobot penilaian. Nah, adapun bobot SKS pada mata kuliah ini sebesar 3 SKS. Nah, deskripsi singkat pada mata kuliah pengantar ekonomi makro, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa belajar dan mengkaji tentang masalah-masalah ekonomi secara makro, teori ekonomi, konsumsi, tabungan, dan investasi, menghitung pendapatan nasional, kebijakan fiskal dan moneter, keseimbangan pasar uang, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta perdagangan internasional. Nah, adapun materi pembelajaran untuk pengantar ekonomi makro selama 1 semester ini ada 13 hal yang perlu dipelajari. Ya, pertama, bagaimana ekonomi makro tersebut, ada teori mazhab klasik dan Keynesian, teori konsumsi, tabungan dan investasi, pengertian dan metode perhitungan pendapatan nasional, analisis distribusi pendapatan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, keseimbangan pasar uang dan barang, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, perdagangan, dan keuangan internasional. Selanjutnya, capaian pembelajaran dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro ada 5 capaian yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau diterapkan oleh mahasiswa. Yang pertama, di mana mahasiswa harus mampu menganalisis indikator masalah ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dalam suatu negara dengan menerapkan pendekatan teoritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti konsumsi, investasi, pendapatan nasional, dan distribusi pendapatan. Yang ketiga, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menganalisis kebijakan fiskal yang terdiri dari pengeluaran dan pendapatan pemerintah, serta menganalisis kebijakan moneter, yang mana dalam kebijakan moneter itu mengkaji suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan jumlah uang yang beredar dalam mengatur perekonomian suatu negara. Selanjutnya, CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis kondisi ekonomi dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, nilai inflasi, dan pengangguran. Yang terakhir, nomor 5, capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menganalisis neraca pembayaran sebagai interaksi antara ekonomi domestik dan internasional yang berdampak pada perdagangan internasional, nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan luar negeri terhadap perekonomian suatu negara. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu metode ceramah, diskusi, menjawab kuis, selanjutnya ada metode simulasi interaktif. Nah, adapun bobot-bobot nilai untuk mata kuliah ini yang telah diterapkan oleh Prodi, yang mana partisipasi kelas atau kehadiran bobotnya 10%, untuk kuis 10%, untuk tugas 30%, untuk UTS 20%, dan untuk UAS 30%. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro.
Berikutnya, cuplikan video pembelajaran yang telah saya buat di Universitas Deli Sumatera pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-11 dan topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang moneter. Kalau kita bercerita tentang moneter, sepintas di benak kita akan muncul sesuatu pernyataan tentang konsep uang atau yang lainnya. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke materi, apa kaitannya moneter dengan perbankan? Coba kira-kira ada yang mau jawab? Atau saya ganti, bagaimana moneter ini kaitannya dengan Bank Indonesia? Ada yang pernah dengar Bank Indonesia? Ada? Nah, kira-kira Bank Indonesia itu bagaimana kaitannya dengan moneter? Bank konvensional ada yang pernah dengar? Bank BNI? Kalau Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, kira-kira kegiatannya apa? Menyimpan, ya, menabung, pinjam, simpan pinjam gitu ya. Nah, kalau ceritanya moneter berarti erat kaitannya dengan Bank Indonesia. Ya. Nah, Bank Indonesia ini peran utamanya adalah mengatur jumlah uang yang beredar, sehingga topik yang akan kita bahas itu tentang konsep ekonomi moneter, kebijakan moneter, dan inflasi. Oke, nah, hadir semuanya, hadir ya, semuanya hadir kelas ini. Nah, pada hari ini konsep ekonomi moneter, kebijakan moneter, dan inflasi erat kaitannya dengan Bank Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya ekonomi moneter atau kebijakan moneter? Kalau dilihat dari pendapat Nopirin dan Sadarus Kirno, ya, tahun 1992 dan 2012, dikatakan kebijakan moneter itu adalah penguasa moneter atau Bank Indonesia. Jadi kalau bercerita kita Bank Indonesia, berarti Bank Indonesia itulah yang memiliki regulasi terhadap moneter, mengatur jumlah uang yang beredar. Oke, nah, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Artinya, uang yang beredar di masyarakat itu harus diatur sebaik mungkin, tidak ada yang terlalu banyak dan tidak ada yang terlalu sedikit. Artinya terjadi equilibrium di sini. Kalau menurut Sadono tahun 2012 dikatakan kebijakan moneter itu merupakan kebijakan Bank Indonesia, ya, untuk mempengaruhi atau mengubah jumlah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Jadi pengeluaran rumah tangga bisa, pengeluaran pemerintah bisa, ya, diatur jumlahnya. Jadi tidak boleh terlalu banyak pemerintah belanja atau tidak boleh uang yang di masyarakat itu terlalu banyak dan tidak boleh juga uang itu terlalu sedikit gitu. Nah, ada beberapa tujuan mengapa kebijakan moneter itu harus dilakukan. Nah, seperti ini tujuan ekonomi moneter itu dalam pengambilan kebijakan suatu negara itu ada 7, ya. Yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi. Apa sih yang dimaksud menjaga stabilitas ekonomi? Bagaimana stabilitas ekonomi yang dimaksud? Ada yang mau berargumen? Apa yang dikatakan stabil? Stabilnya suatu ekonomi. Bagaimana itu gambaran stabil ekonomi? Dia kayak stabilitas ekonomi, dia kayak apa sih? Naik turunnya suatu ekonomi itu. Oke, ada lagi stabilitas ekonomi. Yang mau jawab? Uswah mau jawab? Stabilitas ekonomi itu? Kalau saya bilang stabilitas ekonomi, stabilitas ekonomi di rumah tangga itu bagaimana dikatakan stabil? Kalau dalam rumah, Kayak
mencukupi untuk semuanya. Oke, kita masuk ke sini, mencapai stabilitas ekonomi. Artinya ekonomi ini tidak boleh timpang dalam suatu negara. Kalau ada inflasi, ketimpangan itu bisa terjadi. Kalau dikatakan ekonomi moneter, maka erat kaitannya dengan inflasi. Kalau terjadi inflasi yang terlalu tinggi, maka bisa menjadikan ketimpangan ekonomi. Inflasi bagaimana? Katakan inflasi. Kalau harga cabai kita bilang 200.000 1 kilo, siapa mampu beli? Nggak ada ya kan? Nah itu dikatakan ketimpangan ekonomi di sini, stabilitas ekonomi. Karena nggak akan ada orang yang mampu beli. Nah kalau harga cabai itu anjlok menjadi 5.000 per kilo, itu juga dikatakan ketimpangan. Maka tujuan dari ekonomi moneter itu mengatur nilai inflasinya dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jangan terlalu tinggi uang yang beredar dan jangan terlalu rendah, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Kalau ekonomi ini terjaga, maka stabilitas harga juga otomatis akan terjaga. Karena tadi nilai inflasinya bisa dikendalikan, ya. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, tujuan dari ekonomi moneter ini salah satunya kesempatan kerja. Kenapa? Ketika nilai dari suku bunga itu rendah, ya, biasanya investor itu akan menanamkan modalnya membuka usaha. Ketika membuka usaha, maka membuka lowongan kerja. Nah, kalau harga itu tinggi, inflasi itu tinggi, maka pengusaha itu tidak akan ada meminjam atau mengkredit. Kita lihat tadi poinnya yang dikatakan oleh si Nopirin, ya kan, dia menjelaskan jumlah uang beredar dan kredit. Nah, kita lihat tujuannya, ini bercerita tentang kredit, kesempatan kerja. Bagaimana membuka kesempatan kerja? Maka harus membuka investasi. Bagaimana melakukan investasi? Maka bisa aja dengan melakukan pinjaman kredit. Bagaimana tercipta itu? Maka suku bunganya tidak boleh tinggi. Ya kan kayak gitu. Jadi kalau suku bunga rendah, maka investor bisa minjam uang. Kalau suku bunganya tinggi, maka harga-harga itu inflasinya juga akan tinggi. Gak akan mungkin kita minjam. Nah, kalau kita kasih contoh, kita lah di kelas ini, kita mau buka usaha, anggaplah jualan roti, ya, jualan roti. Kita mau minjam uang ke bank. Kalau suku bunga di bank itu 18% 1 tahun, ya, kira-kira dengan jumlah pinjaman kita 50 juta, tinggi nggak itu bunganya? Kan tinggi. 18 bagi 12 berapa? 1, sekian gitu ya kan? Nah, kalau suku bunganya 9% dalam 1 tahun, maka itu kan udah jauh lebih rendah di bawah. Maka untuk pengembalian returnnya juga bisa semakin cepat, gitu. Makanya kesempatan kerja ini bisa meningkat, gitu. Nah, yang keempat, tujuan ekonomi moneter itu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran itu bagaimana? Neraca perdagangan dan pembayaran itu yang disebabkan oleh ekspor impor, gitu. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh terlalu tinggi impornya, ya, kita nggak boleh terlalu tinggi impor. Yang kelima, mempertahankan iklim investasi. Ini berkaitan dengan nomor 3 tadi. Yang keenam, menjaga stabilitas nilai kurs mata uang. Nah ini tadi, kurs mata uang itu bisa terjaga ketika dilihat dari jumlah uang beredarnya, ya, jumlahnya berapa, maka bisa lihat berapa nominalnya dengan mata uang asing, maka bisa sekian, gitu, ya. Menurunkan laju inflasi, kembali ke inflasi harga. Ketika harga nilai inflasi itu normal, wajar, orang bisa melakukan investasi, orang bisa melakukan perekonomian, pembelian ini, itu segala macam, ya. Nah, instrumen kebijakan moneter itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kuantitatif yaitu pertama kebijakan pasar terbuka, market policy. Yang kedua kebijakan diskonto. Ketiga kebijakan cadangan kas. Keempat kebijakan
pasar terbuka, dan kelima kebijakan diskonto kembali. Nah, bagaimana itu kebijakan kualitatif? Kebijakan kualitatif dengan kebijakan pasar terbuka yaitu menjual SBI. Berarti ada kebijakan kontraktif di sini, ada kebijakan apa namanya, menjual dan membeli saham di sini, surat berharga gitu. Nah, kenapa dia menjual surat berharga ya, kebijakan pasar terbuka ini dalam mengatur moneter? Karena untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau terlalu banyak jumlah uang beredar di masyarakat, maka Bank Indonesia itu akan mencoba menjual SBI-nya. Nah, jadi kalau kita punya SBI yang ada sama kita sejak yang lalu-lalu, punya orang tua atau segala macam, bisa aja kita jual lagi SBI. Kalau kira-kira pemerintah merasa, ini terjadi inflasi nih, akan terjadi inflasi gambarannya, maka pemerintah itu melalui Bank Indonesia mencoba menjual SBI ini. Tujuannya untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Nah, dampaknya gimana? Kan bagus Pak, uang yang beredar di masyarakat banyak. Secara pribadi kita bilang bagus, tapi dampaknya kepada harga dan yang lainnya itu tidak bagus. Kenapa? Kalau kita punya uang banyak, ya, maka barang ini, anggaplah saya bilang spidol. Spidol yang pada dasarnya ini harganya cuma 20.000, ketika terjadi inflasi ini bisa menjadi 50.000. Kenapa bisa? Karena jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak. Jadi kalau uangmu banyak, mau beli 50.000 kan akan terasa. Nah, ini menjadikan ketimpangan. Pemerintah nggak mau akan hal itu. Jadi pemerintah bilang, ini jangan sampai 50.000 lah, paling tidak 25.000 lah kalau naik, gitu ya. Nah, yang kedua, kajian kebijakan pasar terbuka itu ada dengan cara membeli SBI. Nah, kalau uang di masyarakat itu udah dikit, terlalu sedikit menurut Bank Indonesia mencoba membeli SBI ini, ya, untuk menambah jumlah uang yang beredar. Jadi tadi pertama dia menjual, yang kedua dia membeli untuk meningkatkan jumlah yang beredar. Kenapa? Akan mengatasi deflasi, turunnya harga yang drastis di bawah. Nah, kalau ini kita angkat tadi harga normalnya 20.000, bisa menjadi 5.000, mengantisipasi. Kenapa itu menjadi 5.000? Karena inflasi, orang akan sanggup beli ini lagi. Ya, spidol ini, orang hanya sanggup maksimal di harganya 5.000. Gitu. Tapi yang terjadi kerugian. Nah, itu yang pertama menurut kebijakan pasar terbuka. Ada kebijakan diskonto. Ya, kebijakan diskonto ini yaitu kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tujuannya juga sama dengan yang tadi, mencegah inflasi dan mencegah deflasi. Menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pak, di mana Pak? Kita belum lihat jumlah suku bunga yang naik. Ada yang pernah lihat? Yang merasakan? Ada? Ada yang pernah pinjam uang ke rentenir, ke orang tua? Ada? Nggak ada ya? Orang tua nggak pernah pinjam ya kan? Ini tak aja kan? Nah, biasanya Bank Indonesia menaikkan suku bunganya itu, mereka bilang ke Bank BNI, Mandiri, BRI, segala macam. Naikkanlah suku bunga. Kenapa? Biar orang nggak melakukan kredit, ya kan? Orang nggak melakukan pinjaman. Lah kalau suku bunganya tinggi, kita minjam, gimana kita mau kembalikannya nantinya? Ya kan? Berarti terlalu tinggi harus kita kembalikan. Nah, dasarnya Bank Indonesia melakukan ini untuk mencegah inflasi tadi, untuk mencegah inflasi. Jadi dibilang ke para perbankan itu, udah suku bunganya dinaikkan dikit 0,9% aja. Nah, kalau misalnya Bank Indonesia melihat ini uang di masyarakat ini terlalu sedikit, gimana caranya biar naik? Ya udah turunkan suku bunga. Orang ketika turun suku bunga, orang banyak minjam untuk melakukan investasi. Kalau kita lihat suku bunga di perbankan itu jadi 5 atau 6%, orang berani pinjam. Coba kita perhatikan. Ada namanya
pinjaman kur. Mana ya? Ada namanya pinjaman kur. Kur, tahu kan? Pinjaman kur kan? Yang dari BRI. Bunganya 6% per tahun. Oke. Ada namanya pinjaman fleksi. Misal suku bunganya ini dari, anggap BNI, suku bunganya 11% per tahun. Kira-kira mana yang akan kita pilih? Yang 6 atau 11? 6. Ketika kita pilih 6, apa yang terjadi di masyarakat? Berarti uang kita bertambah karena kita minjam. Dari yang nggak punya uang jadi punya uang, walaupun uang pinjaman, kan gitu kan? Nah, jadi Bank Indonesia juga menerapkan seperti itu. Kalau Bank Indonesia membuat kebijakan diskon atau menurunkan suku bunga, itu tujuannya untuk menambah uang yang beredar, gitu, untuk mencegah terjadinya inflasi. Bisa ya? Oke, lanjut. Ada kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy. Ini kebijakan cadangan kas itu menaikkan cadangan kas dan menurunkan cadangan kas. Dampaknya bagaimana? Sama juga, untuk mencegah inflasi dan mencegah deflasi. Yang dikendalikan apa? Yang dikendalikan juga tetap jumlah uang yang beredar. Sama aja. Jadi cadangan kas itu tetap dipantau, harus naikkan atau turunkan. Kondisinya bagaimana nih? Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kebijakan moneter yang kualitatif. Itu kebijakan kredit selektif dan kredit longgar dan himbauan moral. Kalau kebijakan selektif, ya, ini kebijakan selektif ini untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kayak mana kira-kira kebijakan selektif itu? Kalau kita minjam kira-kira ke bank, banyak nggak aturannya? Banyak ya. Dia harus lihat dari slip gaji, ya kan? Dia harus lihat ada dari BI checking, ada nggak utang kita atau enggak. Dia harus lihat berapa pengeluaran. Kalau dia rumah itu dia perhatikan apakah SHM. Ini merupakan kredit selektif. Kredit selektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kalau tidak selektif, terlalu mudah memberikan pinjaman, maka cepat kali masyarakat itu dapat uang. Berarti uang beredar di masyarakat itu cepat kali melumpuh, bertumbuh, ya kan? Kembali lagi tadi, kalau uang di masyarakat terlalu tinggi, apa yang terjadi? Inflasi, harga yang tinggi, ya. Nah, sementara kredit longgar dia itu mempermudah pinjaman. Ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini nggak termasuk dalam apa ya, rentenir ya, pinjol bukan, nggak masuk ke situ. Karena ini aturan dari BI. Nah, kredit longgar itu bagaimana? Misalnya kejadian kemarin pasca pandemi, waktu pandemi, apa yang terjadi di pemerintah? Apa yang dilakukan oleh BI? Dia mencoba melonggarkan kreditnya untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Kenapa? Untuk meningkatkan investasi, untuk mengurangi angka pengangguran, untuk memperlancar stabilitas ekonomi. Nah, itu yang dilakukan BI. Jadi BI tetap memantau ini naik atau turun jumlah uang beredar. Nah, kita masuk ke dalam jenis kebijakan moneter. Ada 4 jenisnya. Tadi seperti yang disampaikan, politik diskonto, kontrol, giro wajib minimum, operasi pasar terbuka, politik kredit longgar. Perhatikan dampaknya. Ketika inflasi, kita tadi bercerita inflasi. Nah, ini katakan inflasi ketika terjadi. Ketika inflasi, kenaikan harga naik. Tapi inflasi ini tidak
berlangsung terus menerus, baru itu dikatakan inflasi. Teorinya ada 4 teori inflasi. Biar kita paham dengan kebijakan-kebijakan BI, ada salah satu tadi terjadi inflasi, menjaga inflasi dan deflasi. Maka kita tahu dulu inflasi itu apa, ya, kenaikan harga berlaku secara umum yang terjadi terus menerus. Maka teori inflasi itu ada 4: klasik, kuantitas, Keynes, strukturis. Nah, menurut klasik, tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar. Hari ini terlihat karena hubungan antara jumlah uang beredar dan nilai uang. Bila jumlah uang bertambah, harga-harga akan naik. Oke, tadi real ya. Nah, ini berarti nilai uang menurun karena ada yang dibeli menjadi rendah. Ini menurut teori klasik yang kita pakai dalam logika kita tadi, ya. Nah, yang kedua ada namanya teori kuantitas. Teori kuantitas ini mengatakan bahwa proses inflasi dari segi peranan jumlah uang beredar dan psikologi atau dikatakan ekspektasi, harapan, ya, tentang kenaikan harga di masa yang akan datang. Nah, bisa aja menurut kuantitas ini teori inflasi berasumsi harga ke depan itu tidak akan sama dengan harga sekarang. Jadi harga ke depan itu akan jauh lebih tinggi. Kalau kita bandingkan, memang betul juga harga goreng pisang tahun 2000 dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang 35.000, dulu masih 32.000, betul? Pernah merasakan 32.000? Berarti masih merasakan inflasi. Oke. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya dan terjadi perebutan rezeki di antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang tersedia sehingga menimbulkan inflasi. Berarti ini dikatakannya masyarakat itu ingin lebih, sementara yang diproduksi sudah cukup segitu. Artinya apa? Adanya keterbatasan faktor produksi tersebut. Maksudnya gimana, Pak? Kalau misalnya ada 2 baju yang minta 3 orang, bisa nggak yang terjadi inflasi? Bisa, karena ada permintaan tinggi dari sini. Maka harga yang dari 20.000 bisa naik menjadi 20.000. Bisa terjadi seperti itu, ya? Atau kita bilang barangnya langka, sumber dayanya terbatas. Berlian, contohnya batu bara. Ketika keterbatasan itu menjadikan harga itu atau kelangkaan itu menjadikan harganya tinggi, gitu ya. Nah, teori inflasi yang terakhir menurut strukturalis yaitu teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau ketidakelastisan struktur ekonomi suatu negara. Nah, ini tidak selalu terjadi, ya, hanya sekali. Contohnya kasus 98, ya, kasus 98. Namun kalau ini kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, betul kan? Betul. Oke, kita lihat penyebab inflasi timbulnya. Ada kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi. Yang tadi permintaan ini sekian, orang yang minta sekian, jadi kenaikan produksi. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau atas kemampuan produksi, demand pull inflation. Pabrik hanya mampu 2.000 baju dalam 1 hari, tapi permintaannya bisa lebih. Atau berlian itu hanya mampu dihasilkan dalam setahun itu 5 unit, tapi permintaannya 10. Maka terjadi katakan demand pull inflation, akan terjadi kenaikan harga dari permintaan itu sendiri, ya. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, seperti tadi terjadi meningkatnya jumlah uang beredar menjadikan
memberikan peningkatan harga. Adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah sehingga menambah jumlah uang beredar. Jadi kalau udah kayak gini, solusinya tadi harus ada dilakukan oleh pemerintah untuk menguranginya. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, adanya desakan dari golongan tertentu, adanya fluktuasi dari sektor luar negeri atau dikatakan ekspor impor. Kalau misalnya terjadi perang Rusia dengan Ukraina, berdampak nggak terhadap kita? Berdampak, misalnya harga gandum atau harga kedelai, meningkatkan harga tempe misalnya, karena kita harus impor dari sana, gitu ya. Itu terjadi fluktuasi dari sektor luar negeri. Misal inflasi dari luar negeri, memang terjadi inflasi global, maka kita terjadi dampaknya. Inflasi dari dalam negeri, domestic inflation. Kalau domestic inflation ini bisa kita prediksi akan menjadikan apakah bisa terlalu tinggi distribusi atau karena kalau misalnya di pertanian gagal panen, ya menjadikan inflasi dalam negeri. Nah, ini ada tingkatan inflasinya. Inflasi ringan, sedang, berat, inflasi sangat berat. Inflasi ringan dikatakan kurang dari 10% dalam setahun. Ya. Nah, kalau kita berbicara inflasi, kira-kira sekarang itu nilai inflasi kita berapa? Coba tengok. Berapa nilai inflasi kita? 3,3 atau 4? 3,8, 4, berapa? Siapa duluan? Ada yang tahu? 4,9. Oke. Di angka 4, terakhir 4,8. Oke. Inflasinya. Artinya ini beberapa bulan ini ya, nilai inflasi itu ya, bukan dalam setahun itu. Nah, artinya Bank Indonesia harus menjaga nilai inflasi ini tidak boleh lebih dari 10% setahun agar tetap terjadi inflasi ringan. Atau kalau nggak bisa maksimal jadi inflasi sedang 10-30. Yang diantisipasi oleh pemerintah itu inflasi berat dan sangat berat. Kenapa? Ini sangat memberatkan kepada masyarakat. Kalau yang gajinya kira-kira UMR 2,7, harga-harga di pasaran itu naik, maka kita tidak akan bisa mengkonsumsi, tidak akan bisa membeli barang, gitu. Jadi harus jaga nilai inflasinya. Nah, ini dia ada penyebab awal terjadi inflasi, demand pull inflation dan cost push inflation. Kalau demand pull inflation ini tadi itu jumlah uang beredar yang meningkat, ya. Antara cost demand pull dan cost push inflation sama-sama jumlah uang beredar yang meningkat. Oke. Nah, demand pull inflation itu inflasi permintaan dan penawaran. Permintaan yang terlalu tinggi. Oke. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu turunkan jumlah uang beredar. Turunkan jumlah uang beredar, turunkan belanja pemerintah, government expenditure, turunkan, dan naikkan tax pajak, naikkan nilai pajak. Oke, ini tadi pemaparan dari beberapa kelompok terkait analisa bagaimana terjadi inflasi di sumut, ya, apakah terjadi karena demand inflation atau cost demand inflation. Saya rasa penyampaiannya sudah cukup baik disertai dengan sumber yang relevan, yaitu Badan Pusat Statistik, ya. Mungkin ke depannya kita bisa lihat dampak yang lebih luas dari inflasi ini terhadap tenaga kerja, pengangguran. Kita bisa
coba lihat dari beberapa artikel nantinya kita buat sebuah mini riset ya dampak inflasi di Sumatera Utara. Mungkin geser ke Sumatera Utara karena kita tinggal di Sumatera Utara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa tugas kita ke depan buat sebuah mini riset tentang dampak dari inflasi terhadap pengangguran atau pendapatan di Sumatera Utara ya, yang akan kita kumpul 2 minggu ke depan ya. Dan saya rasa perkuliahan kita hari ini juga kita cukupkan sampai sini. Minggu depan kita akan membahas topik tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Dan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.